Astaghfirullahalazim, aku dah gemuk. Sedapnya, astaghfirullahalazim, aku dah gemuk, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda dan menemani istirahat siang hari ini. Kali ini saya ingin menginformasikan cara untuk convert atau tukar SIM A-nya Indonesia menjadi lesen memandu Malaysia. Nah, ini adalah SIM A milik saya. SIM A ini adalah lesen memandu ya. Ini masih berlaku sampai dengan tahun 2024. Kemudian ini adalah lesen memandu milik saya yang saya dapatkan dengan mengikuti kelas memandu di Malaysia. Jadi dulu banget itu saya ikut kursus memandu, mulai dari ikut kursus teorinya, kemudian ada ujian tertulisnya, kemudian juga ada ujian praktek itu yang kita naik ke atas tanjakan terus berhenti di tengah-tengah, kemudian kita harus handbrake jangan sampai turun, kita nanjak lagi ke atas. Kemudian ada tes bersama JPJ. Pokoknya ini ribet banget untuk dapetin lesen memandu Malaysia ini. Terus setelah saya lulus tes itu semuanya, saya dapat lesen yang tulisannya P, yang mobil kita itu juga ditempelin stiker P di belakangnya ya. Dan sampai sekarang itu kurang lebih sudah 14 tahun saya punya lesen memandunya Malaysia dan juga SIM Indonesia yang masih hidup. Dan jika kita bandingkan ya, SIM A di Indonesia dengan lesen memandu di Malaysia itu bentuknya hampir sama nih. Tuh, besarnya juga sama, panjangnya juga sama ya. Sepertinya memang standar kartu di berbagai macam negara seperti ini. Yang membedakan adalah warna di belakangnya. Kalau Indonesia warnanya light cream ya, atau warna-warna krim. Kalau lesen memandu Malaysia warnanya biru. Pokoknya untuk dapat lesen memandu Malaysia ini perjuangannya sangat panjang dan ribet banget. Tapi positifnya kita jadi tahu rambu-rambu lalu lintas di Malaysia ini dengan lebih baik, dan juga peraturannya, kemudian juga perundang-undangannya, dan lebih percaya diri ketika memandu di Malaysia. Kalau dulu sekali saya ikut kursus itu masih murah ya, harganya sekitar 600 atau 700 ringgit gitu kalau nggak salah. Tapi kalau sekarang harganya sudah wow ribuan ringgit. Dan di sini saya nggak bisa mau nembak-nembak ya, SIM-nya harus mengikuti prosedurnya dan undang-undang yang ditetapkan di negara ini. Namun bagi Anda yang tidak ingin ribet, repot, dan susah seperti saya dengan mengikuti kursus memandu di Malaysia, tapi Anda punya SIM A Indonesia yang masih berlaku, Anda bisa langsung convert atau juga menukar lesen memandu Indonesia atau juga SIM A Anda menjadi lesen memandu Malaysia. Oke, baik, kalau gitu kita langsung saja ke cara-cara convert SIM A menjadi lesen memandu Malaysia. Siapa tahu aja ada yang memerlukan informasi ini ya. Jadi tahapannya itu ada dua, yaitu mengurus surat endorsement atau surat pengantar dari KBRI KL, baru ke tahapan yang kedua mengurus convert SIM-nya ke kantor JPJ. Sekarang kita ke tahapan pertama dulu nih, yaitu mengurus surat pengantar dari KBRI KL. Yang pertama, Anda harus datang ke KBRI KL, bisa langsung datang saja tanpa perlu membuat STO atau appointment dulu, lalu ambil nomor antrian di bagian konsulat. Dan rasanya hanya bisa mengurus surat endorsement ini di KBRI KL ya. Saya kurang tahu tuh kalau di KJRI itu bisa atau tidak. Tapi sekarang yang kita bahas adalah di KBRI KL. Yang kedua, Anda harus membawa paspor yang masih hidup, visa yang masih hidup, atau permit yang masih hidup. Kalau Anda menikah dengan warga negara Malaysia, Anda juga harus membawa IC milik pasangan Anda. Kemudian juga Anda harus membawa SIM Indonesia yang masih berlaku. Dan selanjutnya adalah membuat surat untuk convert SIM, dan format suratnya sudah disediakan oleh KBRI KL. Kita tinggal mengikutinya aja, tinggal tulis aja. Kemudian yang terakhir adalah membayar biaya surat pengantar ini sebesar Rp85. Dan suratnya tidak bisa langsung jadi, Anda harus kembali lagi ke KBRI KL keesokan harinya untuk mengambil surat pengantar ini. Nah, setelah dapat surat dari KBRI KL, Anda bisa langsung submit ke JPJ. Dan convert SIM ini dilakukan maksimalnya 3 bulan dari tanggal pembuatan surat dari KBRI KL. Jika lebih dari 3 bulan, suratnya tidak akan diterima dan Anda diwajibkan untuk membuat surat pengantar atau endorsement yang baru. Kemudian Anda bisa datang ke JPJ, dan JPJ-nya harus JPJ yang besar ya, tidak bisa ke JPJ yang kecil-kecil seperti yang ada di UTC. Kalau di sekitaran KL mungkin bisa datang ke JPJ Wangsa Maju. Oke, jadi datang ke JPJ ini bisa 2 kali, sama seperti ke KBRI. Yang pertama, kedatangan ke JPJ itu adalah untuk buka file. Langkah-langkah untuk buka file ini, yang pertama datang ke JPJ dan tidak perlu membuat STO juga. Langkah yang kedua adalah begitu sampai di kantor JPJ, Anda beritahu kepada petugasnya bahwa Anda mau convert lesen dan akan diarahkan ke counter khusus untuk convert lesen luar negeri.
negara. Kemudian yang ketiga adalah mengambil nomor antrian, dan selanjutnya begitu sampai di depan counter ketika nomor Anda dipanggil, bilang saja Anda mau convert lesson, lalu serahkan dokumen-dokumen persyaratannya. Dokumen pertama adalah yang harus Anda serahkan, yaitu borang permohonan lesen memandu dalam kurung JPJ L1. Yang kedua adalah borang permohonan pengecualian pemakaian kaedah 5 lampiran mulai dari B sampai B2. Kemudian yang nomor 3 adalah paspor asli dan juga fotokopi. Yang selanjutnya adalah visa atau permit asli dan fotokopinya. Yang kelima, SIM Indonesia yang masih berlaku yang asli dan fotokopinya. Kemudian surat pengantar dari KBRI KL tadi yang sudah kita buat yang aslinya. Kemudian IC pasangan Anda jika Anda menikah dengan warga negara Malaysia, dan juga atau IC majikan Anda. Dan jika Anda memakai spouse visa, maka Anda harus membawa sijil kawin yang asli dan juga fotokopinya. Dan yang terakhir, membawa pas foto, ukuran foto di paspor dengan background berwarna putih sebanyak 2 lembar. Jika semua syaratnya sudah lengkap, lalu kita pulang ke rumah dan akan diberi surat tanda terima yang ada nomor referensinya atau juga ada nomor ID-nya. Lalu apakah lesen ini langsung jadi? Tentu saja tidak, saudara. Karena mereka akan melakukan pengecekan dokumen dulu nih dan lain-lain. Dibuka filenya dulu, Anda layak atau tidak, dan lain sebagainya. Kemudian petugasnya akan menyuruh kita pulang untuk menunggu hasilnya minimal sebulan. Apakah lesen memandu kita ini diterima atau ditolak. Dan untuk memeriksanya, kita bisa masuk ke websitenya JPJ dengan memasukkan nomor resit atau nomor ID tanda terima yang kita dapat dari JPJ tadi. Anda bisa masuk ke websitenya dan di sana ada bagian semakan pertukaran lesen memandu luar negara. Jadi nggak usah buang-buang waktu untuk bolak-balik ke JPJ cuman untuk nanya-nanya lesen saya sudah diterima atau belum gitu. Nah, jika sudah approve atau diterima, maka Anda harus datang lagi ke JPJ dengan membawa resit yang kita punya tadi untuk ambil lesennya dan juga melakukan pembayaran. Oke, kemudian sebagai persyaratan tambahan berdasarkan dari pengalaman teman saya nih yang terbaru ketika buat convert SIM ini, yang pertama SIM Indonesia kita minimal harus sudah setahun. Kalau baru renew 1 atau 2 bulan, sebaiknya sediakan fotokopi SIM yang lama. Kemudian yang kedua, kalau Anda baru renew paspor, maka fotokopi paspor sebelumnya yang sesuai dengan paspor di sijil kawin itu harus juga dibawa. Jadi nggak bisa sijil kawin paspornya beda dan yang Anda bawa paspornya ketika buat convert ini berbeda. Itu tidak akan diterima. Kemudian saat ini katanya di JPJ yang besar-besar gitu kantornya sudah dapat ngambil nomor antrian itu secara online atau Anda bisa download aplikasinya. Jadi ketika ambil nomor antrian, status sekarang ketika kita mau berangkat itu nomor antriannya berapa, estimasi giliran kita kapan, itu semua ada di aplikasi itu. Anda tinggal download aplikasinya JPJ. Ini agak banyak banget ya kayaknya kalau kita harus mengikuti step by stepnya, tapi inilah yang namanya peraturan harus kita lakukan jika Anda tidak mau ikut kursus memandu seperti saya. Itu benar-benar luar biasa effort banget ya, atau usahanya harus maksimal. Anda harus belajar, kemudian Anda harus nyetirnya juga pakai manual. Dulu itu belum ada tuh yang kursusnya itu pakai matic. Ketika zaman saya dulu ya, itu semuanya hanya ada mobil manual, belum ada mobil yang matic seperti sekarang untuk kursus memandu ini. Saya rasa lebih mudah ikut convert seperti ini ya daripada ikut kursus memandu, tapi yaitu surat dan dokumennya Anda semuanya harus lengkap selengkap-lengkapnya. Oke, sekian informasi ini, mudah-mudahan ada gunanya dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu nonton dan nontonin terus video-video yang ada di YouTube saya ini. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah, dadah.